Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, selamat pagi. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Sebab Dia yang layak dipuji, dan sebab Dia yang layak disembah. Karena hanya Tuhan saja yang kami puji dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Bila kami membuka setiap hati kami Tuhan, kami mau pakai setiap kekudusan-Mu Tuhan. Biar saat kami sembah dan biar saat kami puji Tuhan, biar kami rasakan setiap hadirat-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Kuasa-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya.
Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Segala kasih anugerah yang boleh kami terima pada hari ini. Bapa surgawi, kini kami adalah rumah-Mu Tuhan. Kami datang untuk memuji, menyembah, memuliakan, mengagungkan-Mu ya Tuhan. Sucikan dan kuduskan ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, pakai dan urapi hamba-Mu yang lain pada saat ini dengan kuat kuasa Allah yang maha tinggi. Dan biarlah seluruh umat Tuhan boleh mengalami jamaah dan lawatan Tuhan pada waktu ini, sehingga mereka boleh mengalami kasih, sukacita, damai sejahtera dan berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah Engkau berikan kemenangan pada seluruh anak-anak, agar pagi ini mereka boleh beribadah pagi ini Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami, doa kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Ada sukacita. Kita percaya kita mendapatkan sukacita dari Tuhan. Amin. Saya rindu kita semua berjabat tangan. Katakan ada sukacita di dalam Tuhan. Minimal 10.
firman Tuhan di dalam Tuhan. Haleluya. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan dan untuk yang bertugas dan bersalah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh ada, semua bukan kuat dan gagah kami Tuhan. Kami bisa bernapas sampai saat ini. Kami bisa memuliakan dan memuji nama-Mu, bukan kuat dan gagah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bangga. Kami punya Bapa yang baik, Bapa yang peduli akan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas segala janji-Mu dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan terlebih Engkau memelihara kami. Terima kasih Tuhan, tiada henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan dan kasih kemurahan. Ampunilah salah dan dosa kami, segala kekurangan kami Tuhan. Kiranya Engkau pulihkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik, taat dan setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami, baik besar kecil biar Engkau pilih Tuhan, tangan-tangan yang akan memberikannya. Engkau curahkan, Engkau berkati mereka Tuhan, kiranya semuanya untuk pekerjaan dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah Bapa kami. Amin. Tuhan
Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman,
sucikan kuduskan hati kami Bapa. Biarlah setiap firman-Mu bisa kami simpan dalam hati kami Bapa, dan firman-Mu menjadi pedoman dalam kehidupan kami Tuhan, dan biarlah menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Oh selalu ubah hati kami Bapa menjadi lebih baik lagi di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati hamba-Mu yang hendak memberitakan firman-Mu Tuhan. Kau sucikan kuduskan hatinya Tuhan, biar lebih layak lagi untuk menyampaikan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami bersama tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan amin. Shalom semua. Ya, kita berada di minggu keempat bulan Juni. Tanggal berapa? 25. Berarti minggu terakhir. Minggu ini. Jadi kalau kata Alkitab, setiap waktu adalah jahat. Itu Efesus mengatakan setiap waktu, time is evil adalah jahat. Nah, di dalam setiap waktu yang jahat inilah Tuhan itu juga menuntut kita untuk mempergunakan waktu itu dengan baik. Di setiap waktu-waktu kehidupan kita, Tuhan ingin kita mempergunakan waktu itu dengan baik. Nah, tetapi saya tidak akan berbicara tentang waktu, namun berkaitan dengan waktu. Nah, saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal yang keempat. 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-21. 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-6 hingga ayat 21. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang ke-6 dan saudara ayat 7 sampai seterusnya. Dikatakan demikian. Rendahkanlah dirimu, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima, dan jika engkau mau menerimanya, mengapakah engkau menegakkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami rasul tempat yang paling hebat, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, dan kumpul dan rindu mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan hormat. Kami telah menjadi sama dengan sama dunia, sama dengan kotoran dan segala sesuatu sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sampai anak-anakku sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai hidup berdiri dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak apa-apa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus Allah yang kamu oleh Injil yang diberikan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku memberikan kepadamu Timoteus, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang betul dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat.
Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Jadi saya memberi tema kepada kita, kepuasan di dalam Kristus. Nah, apa yang dimaksud dengan kepuasan di dalam Kristus? Saya banyak menyumpai kasus orang-orang yang tidak pernah puas dengan kehidupannya. Yang dalam psikologi itu berkata krisis identitas. Krisis identitas itu adalah orang-orang yang tidak pernah puas, sehingga orang-orang demikian ini mencari pengakuan di antara semua orang. Jadi kalau dia merasa dia memiliki uang, dia akan mempertunjukkan kepada orang kalau dia adalah orang yang beruang. Dia merasa kalau dia adalah orang kaya, dia akan mempertontonkan bagaimana membeli mobil yang bagus, sampai mungkin Tesla. Nah, saudara lihat Crazy Rich, orang-orang penggila kekayaan itu di YouTube, mempertontonkan semua yang mereka miliki. Memang kenyataannya mereka adalah orang kaya. Tetapi Alkitab mengatakan kepada kita bahwa orang yang mengaku-ngaku punya dan memang punya, sebenarnya kata Paulus, kau tidak punya apa-apa. Kalau kau memang sudah punya semuanya, harusnya kau nggak usah sombongkan diri. Nah, kita berkata selalu rendah hati bukan rendah diri, tetapi Alkitab berkata justru sebaliknya, rendah hati plus rendah diri. Nah, ini dialami oleh pelayan-pelayan Tuhan di zaman Paulus itu melayani orang Korintus, dan sudah lama dia itu nggak ke Korintus. Sudah lama dia nggak Korintus. Orang Korintus ini pikir sudah nggak ada Paulus, ya udah kita pakai konsep kita sendiri untuk menjadi Kristen. Bahkan oleh karena surat Timotius ini masih ada hubungannya dengan kitab Korintus, Paulus sampai kirim itu Timotius ke sana, ke Korintus. Korintus adalah wilayah kota metropolitan yang sangat kaya dengan berbagai tekstil, perdagangan, ekonomi kuat di sana. Nah, seringkali kota yang kuat dengan perdagangannya antar luar negeri itu akan menyimpan sisi gelap. Saya 2014 diutus pergi ke Sumatera Utara, tepatnya di Tanjung Balai setahun. Oleh karena yang disebut monja, itu baju-baju bekas, kalau di Sulawesi namanya cakar, karena kita nyari-nyari bahan baru kita cakar-cakar. Cari apa? Di sana itu tempat pengiriman baju-baju bekas dari Malaysia, Singapura. Itu dari Malaysia, dari Tanjung Balai ke Malaysia itu naik kapal, itu hanya 3 jam perbatasan laut. Nah, jadi nggak tahu apa sebabnya selalu monja-monja atau baju bekas yang dikirim dengan bal itu yang panjang itu sudah disisipkan narkoba di situ, dan nanti akan dipasok ke tempat-tempat termasuk ke tempat polisi. Begitu. Jadi sisi gelap polisi sebelum ketahuan di tahun ini, di tahun kemarin sudah tahu bahwa mereka punya juga yang disebutnya dark side. Semua orang punya dark side, punya sisi gelap. Meskipun kita baik, meskipun kita melayani Tuhan, tidak pernah menutup kemungkinan bahwa kita memiliki sisi gelap yang terus menerus, kata Paulus, aku manusia celaka, siapa yang akan membebaskan aku dari manusia berdosa itu? Aku memberitakan Injil, tapi jangan-jangan aku tidak masuk dalam bilangan orang yang masuk surga. Itu kata Paulus seperti itu. Jadi dia mau mengatakan bahwa setiap orang punya dark side, punya sisi gelap seperti dia. Dia mengatakan, di dalam diriku ada 2 hukum. Hukum yang roh itu ingin memuliakan Allah, tetapi hukum dagingku ingin sekali meremukkan orang-orang yang berusaha mengganggu pelayananku. Jadi walaupun dia sudah bertobat, tetapi dia sadar sekali bahwa dia ingin matiin orang-orang seperti sebelum dia bertobat. Nah, ini sisi gelap daripada Paulus. Dan Daud pun seperti itu. Sisi gelapnya dia itu seorang yang suka
menyimpan dendam, dan suka simpan perempuan-perempuan, termasuk Betseba itu yang nanti lahirin anaknya yang menjadi raja. Nah ini, orang Kristen tidak pernah lepas dari ini. Tetapi ternyata kita mau menggunakan mereka bahwa kepuasan di dalam Kristus membuat kita tidak lagi pernah merasa mencari keinginan dunia. Kamu boleh makan, silakan. Memang kita butuh makan. Kamu boleh punya harta, silakan. Tetapi orientasi atau hidup di dunia ini, hidup untuk makan, makan untuk hidup, itu terbaik perlu ditambahkan bahwa hidup ini bagi Kristus. Seorang dosen berkata, alangkah lebih mudahnya mati untuk Kristus dibanding hidup untuk Kristus. Kenapa? Dia hanya membutuhkan satu keberanian mati. Tetapi hidup untuk Kristus itu membutuhkan pergumulan tiap hari. Apakah hidup saya ini berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Nah itu. Jadi kepuasan di dalam Kristus membutuhkan banyak sekali pergumulan orang Kristen di dalam. Nah, kita mengatakan yang keras tidak baik, perlu yang lemah lembut. Tetapi Alkitab selalu menggunakan dua ini, yang keras, yang baik. Kita pikir adalah Allah itu Allah yang lemah lembut selalu, tetapi dia juga adalah Allah yang keras. Saudara nggak suka yang panas, tapi di satu sisi kita butuh yang panas. Masak nasi kan butuh panas. Kita suka dingin, tetapi di sisi lain terlalu melebihi dingin juga tidak baik. Coba saudara pergi ke wilayah kutub utara Antartika, di Gunung Everest. Kalau nggak mati. Jadi segala sesuatu di dunia ini bukan lagi masalah boleh dan nggak boleh, tetapi manfaatnya seperti apa. Bahkan di dalam 1 Korintus 6 itu ayat 12 Paulus mengatakan begini, segala sesuatu halal bagi, nggak ada yang haram, tetapi tidak semuanya itu berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi tidak semuanya berguna. Kita sering mengatakan ganja itu adalah barang haram, haram kalau kata saudara-saudara. Tetapi untuk apa Tuhan menciptakan? Dan Tuhan membiarkan orang-orang autis itu lahir. Dan ternyata ganja yang kita anggap haram ini dipakai di dunia medis untuk menenangkan orang-orang yang autisnya itu sudah hyper, yang sampai nanti kotak-kotak kepalanya di tembok. Itu mereka butuh ketenangan seperti itu. Jadi bukan lagi masalah halal dan haram. Kemarin itu saya ada urus sesuatu yang hilang, jadi saya bolak-balik naik motor mau cari sesuatu untuk selesaikan kasus ini. Ban motor saya itu bocor di jalan. Lalu saya singgah di bengkel yang belum pernah saya singgah, namanya bengkel Eka Jaya, di dekat kafe yang sudah tutup yang jadi tempat sewa-sewa nikah di dekat Al Inayah sana. Lalu nggak tahu saya ketemu orang Dayak bertato, tetangga, agama tetangga, dan semua mereka tetangga itu. Lalu dia ngomong, kenapa bisa bocor? Awalnya ini bang, saya nggak tahu kalau ban tubles itu kan gak gampang bocor, tapi ini bocornya seperti sengaja orang dipasang skrup di obeng. Cuma orangnya nggak berani mungkin ngomong langsung, jadi main belakang kayak cewek. Itu dari ngomongan itu saya langsung bicara sama dia, oh orang apa? Tahu? Kalau dia mulai bawa-bawa agama, lalu saya dalam hati berdoa, Tuhan beri saya kita untuk bicara. Lalu karena saya lihat sudah mulai bawa agama, lalu saya ngomong, iya kalau saya ini ambil S2 teologi Kristen, saya langsung tunjukkan identitas. Tetapi saya semenjak saya mulai mendalami ilmu teologi, saya tidak mau lagi melihat agama. Bahkan saya sering mendengar ceramah dari Quraisy Habib Fajar. Jadi orang-orang yang terbuka seperti saya pun terima. Jadi bukan lagi masalah itu bang, kalau kita bicara itu. Agama saya mengajar kasihi saudara seiman, artinya saya sebagai orang. Tetapi Alkitab saya juga mengajar saya untuk mengasihi semua. Nah yang kita perlu jauh itu adalah orang-orang yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah bagi kita. Nah kepuasan di dalam Kristus harusnya membuat kita juga bisa menjadi terang dan menjelaskan banyak hal yang orang lain tidak tahu tentang Kristus. Begitu. Nah Paulus dia melihat bahwa orang-orang ini sombong sekali setelah dia tidak ada. Oleh karena apa? Wajar.
Saya yakin kalau jemaat-jemaat ini semua pengusaha besar, bisa-bisa kita itu tutup mata lihat orang yang datang hanya pakai sendal, mungkin jalan kaki. Jadi kesombongan itu bukanlah jati diri, tetapi dia bisa menjadi kehidupan kita oleh karena keadaan. Misalnya saya akan bisa menjadi sombong ketika saya merasa apa yang saya miliki saudara tidak punya. Oleh karena saya belum dipuaskan oleh Kristus. Nah, orang-orang yang krisis identitas, saudara akan melihat dia butuh pengakuan. Orang yang belum dipuaskan Kristus, dia akan meminta-minta pengakuan dari orang lain. Sampai nanti dia itu bahkan dalam wilayah kerohanian, dia pun ambil bagi-bagi sembako, bagi-bagi diakonia, supaya diakui itu adalah bagian dari penggembalaan, supaya bisa jadi gembala. Saya tidak menyindir, ini dunia kenyataan hidup bahwa di dalam kekristenan pun ada orang-orang yang belum dipuaskan Kristus. Saya itu bingung. Ada satu anak sudah 7 tahun dididik. Semenjak saya ada di panti, berarti didikan itu sudah lebih dari 7 tahun. Tetapi yang saya tahu 7 tahun sampai 1 tahun di Kalimantan dan kembali lagi dididik di panti. Tetapi tangannya itu tetap nakal dan tidak pernah puas dengan apa yang diberikan. Memang otaknya agak kurang, tetapi tidak pernah puas. Dan saya mulai bergumul, bagaimana lagi Tuhan cara untuk didik orang seperti ini? Kalau dibuat, apakah itu akan menyelesaikan masalah? Bukankah ini milikmu? Kenapa saya harus peduli dengan dia? Jadi yang kedua, setelah kita puas dengan diri kita, selain memberitakan Kristus, hidup ini bukan untuk diri sendiri. Nah, Amsal 11 ayat 24 itu mengatakan, coba bisa buka dulu Amsal 11. Amsal 11 ayat 24. Dikatakan begini, Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebarkan harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Nah, ada sekali konsep Alkitab itu. Konsep kita adalah bahwa kita itu menabung. Sampai dulu ada lagunya tahun 90-an. Menabung, ayo kita menabung. Saya lupa lagunya itu, tapi ada lagunya seperti itu. Jadi kita berpikir dengan konsep kita simpan harta kita, nggak usah kasih orang, nggak usah berbagi. Kita akan selalu kaya, tetapi hukum Alkitab beda sekali. Kalau kita mengatakan, kalau kau simpan hartamu, justru kau makin kekurangan. Kekurangannya apa? Hartanya? Bukan itu Bapak. Tetapi akibat dari pelit itu, karena tidak pernah puas dipuaskan Kristus, akan menyebabkan kusumpahimu miskin 7 turunan karena pelit. Dan memang ternyata kadang-kadang doa begitu didengar Tuhan. Jadi kita itu selalu mengurung pandangan kita itu seperti katak dalam tempurung. Jadi dunia lain itu nggak ada, hanya kita saja. Tetapi Tuhan ingin mengajar kita, yang seperti dikatakan oleh C.S. Lewis. Dia mengatakan begini, saya berulang-ulang mengatakan kepada dia, I believe in Christianity as I believe that's right. Not only I see it, but by it I see everything else. Dia mau mengatakan, karena saya menjadi Kristen, karena saya mau belajar bertumbuh, karena saya mau merenungi firman siang dan malam, saya melihat begitu dunia ini sangat luas dengan segala macam persoalan yang ada. Saya percaya kekristenan bukan karena sebagaimana saya percaya matahari terbit tiap pagi. Tetapi bukan karena matahari itu terbit tiap pagi saya percaya kekristenan, tetapi melalui matahari itu saya dapat melihat segala konsep dunia yang begitu licik. Tuhan mengatakan, belajarlah dari Mammon. Bayangin, Tuhan yang kita sembah, yang membenci Mammon, ingin kita belajar dari Mammon yang tidak jujur. Apa Mammon yang tidak jujur itu? Mammon yang tidak jujur menanamkan kebaikan dengan tidak tulus. Ingat, bahkan Tuhan melibatkan bahwa kalau Mammon itu tidak dapat menolongmu lagi, kamu diterima dalam perkemahan Allah. Aneh sekali. Jadi
ada satu bendahara mau di PHK oleh bosnya itu. Karena dia mau di PHK, dia mulai bergumul, kalau aku dipecat, mencangkul aku tidak mau, mengemis aku malu. Oh, aku punya ide. Jadi kepada dia dipercayakan untuk nulis-nulis utang-utang orang-orang di zaman itu. Bagaimana caranya? Dia mulai datangin, berapa utang? 100 pikul gandum. Bagaimana kalau aku kurangin jadi 80 gandum? Jadi ini koperasi. Wah, siapa yang nggak mau utangnya dipotong sama debt kolektornya lagi potong? Ya sudah. Terus dia tanya lagi, berapa utang? Berapa puluh tong minyak? Bagaimana kalau aku kurangin? Oh, boleh. Jadi otak daripada bendahara yang tidak jujur sangat licik dan pintar sekali. Apa yang dia tanam di sana? Balas budi. Dia tabung balas budi di sana. Apa maksudnya? Jadi orang-orang yang dipuaskan oleh Kristus adalah orang-orang yang mampu menolong, bukan cara liciknya, tetapi orang-orang yang mampu menolong orang lain dan tidak tutup mata untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Nah, ketiga, orang yang dipuaskan Kristus tentu akan mampu berbagi. Tetapi ada satu kasus yang selalu saya katakan kepada kita, bahwa perbuatan baik tidak selalu benar. Virtue which is unchecked is more dangerous than blatant evil. Kebaikan yang tidak dicek jangan-jangan lebih jahat. Jadi ada orang juga yang berbuat baik, ngasih-ngasih, tetapi dengan satu tujuan, supaya saya bisa ambil hatimu dan saya bisa atur-atur. Dan terjadi di gereja ini sekitar berapa tahun lalu. Ayo kita makan di rumah, besok saya atur. Kalau mau atur, saya bawa jemaat. Begitu. Jadi ada kebaikan yang memang memberi, tetapi dengan maksud yang jahat. Oleh karena apa? Orang seperti ini tidak pernah dipuaskan Kristus dengan apa yang dia miliki. Orang seperti ini tidak pernah dipuaskan Kristus dengan apa yang dia miliki. Jadi kata Paulus, kita kembali ke ayat tadi. Paulus mengatakan di dalam ayat 7, ayat 8 dikatakan begini. Di ayat 7, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punya yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerima? Aneh sekali, kata Paulus. Jadi orang yang menyombongkan diri oleh karena dia miliki, kata Paulus, justru kau tidak punya. Mungkin kau punya harta, tetapi kau tidak memperoleh kepuasan dari Kristus, sehingga jiwamu itu selalu mencari-cari kehausan, apalagi yang bisa saya miliki. Tetapi saya mulai mempelajari sebagian lain. Paulus, walaupun dia seorang hamba Tuhan di zamannya, ternyata kita cek-cek, wah dia jual tenda. Saya selalu berpikir, hamba Tuhan itu nggak boleh berbisnis. Memang begitu adanya, karena nanti nggak fokus. Tetapi ada sisi lain Alkitab yang saya katakan bukan masalah boleh dan nggak boleh. Keadaan memaksa Paulus untuk dia menjual tenda supaya dia tidak terlalu begitu susah untuk makannya, sehingga dengan menjual tenda dia punya makanan. Jadi ada kondisi-kondisi yang Tuhan memang akan menolong. Kau memang tidak boleh fokus kepada bisnis, tetapi kalau itu menolong membantu pekerjaan pelayanan, maka kau kerjakan. Jadi kepuasan di dalam Kristus bukan berarti seseorang tidak boleh ini dan itu. Kau boleh kerja nabung sampai banyak-banyak miliar, tetapi kalau sampai itu menjadi fokusmu, maka kepuasan di dalam Kristus. Jadi yang pertama, siapa yang memiliki semakin kekurangan? Itu konsep Alkitab. Siapa yang memiliki semakin kekurangan? Jadi ada orang, sebagian orang yang memang hidup dengan kekayaan, dari kecil hidup dengan kekayaan. Bahkan kita lihat salah satu presiden yang tidak perlu kita sebutkan namanya sudah menjadi rahasia umum. Memang dia dikenal bahwa di zamannya aman, tentram. Bahkan preman yang bertato pun itu nyawanya terancam di zaman dia, dan aman. Tetapi setelah berapa puluh tahun kemudian, aset-asetnya itu mulai dipermasalahkan untuk dikembalikan kepada negara. Oleh karena itu milik negara.
Jadi meskipun orang menyimpan harta berpuluh-puluh miliar, triliunan, tetapi karena tidak ada kepuasan itu, maka dia akan terus lakukan itu. Sampai itu Iwan Fals di tahun 80-an itu membuat lagu Namaku Bento Rumah LSD, mobilku banyak harta melimpah. Dia sedang sindir itu. Tahu Bento? Benua. Jadi yang pertama, siapa yang memiliki semakin kekurangan. Jadi orang yang memuji diri bahwa dia memiliki itu sebenarnya tidak punya. Jadi nggak boleh dong sombong sedikit. Jadi bukan lagi masalah dan nggak boleh kata Paulus, tetapi bermanfaat nggak kalau lakukan itu. Jadi ada satu sisi, ketika orang sudah mulai menguasai dirinya, dia tidak lagi marah dengan nafsu, tetapi oleh karena dia menguasai diri, dia tahu kapan dia harus marah. Bukan berarti ketika menguasai diri sudah nggak marah-marah. Siapa bilang? Yesus kayak orang gila, bantai-bantai semua banting gitu, jualan di bait Allah. Oleh karena dia marah nafsu tidak, dia sedang menegur. Oleh karena di zaman itu orang-orang miskin yang antar kambing dombanya itu, yang menentukan layak jadi persembahan atau tidak, itu para imam. Dan imam ini main di dalam. Mainnya gimana? Oh ini cacat, tidak boleh. Ya udah kamu beli di tempat jualan kami di pedagang ini dengan harga yang sangat tinggi, bisa sampai 70% naik nih. Nah dengan itu para pedagang ini memperoleh keuntungan besar. Semakin besar keuntungan pedagang, semakin besar komisi yang dibagikan kepada imam. Makanya Tuhan bilang, ada tertulis, rumahku bukan sarang penyamun, tetapi kamu jadikan sarang penyamun. Oleh karena apa? Pemimpin agama-agama seperti ini berjubah rohani, tetapi kelakuannya brengsek. Makanya Tuhan begitu marah. Jadi kemarahan Tuhan itu dikuasai oleh dirinya sendiri, bukan karena nafsu. Oleh karena apa? Dia adalah Allah yang mengajarkan kita untuk kita itu puas dengan apa yang kita miliki. Yang kedua, krisis identitas. Krisis identitas adalah orang-orang seperti yang saya katakan di awal, bahwa mereka ini adalah orang-orang yang butuh pengakuan, sehingga dengan butuh pengakuan selalu menggunakan cara-cara yang tidak baik untuk mencapai tujuan, untuk diakui orang lain. Misalnya apa? Dia akan mengkudeta. Ini jelas di dunia kepemimpinan dari zaman Presiden Amerika. Kudeta itu sudah terjadi. Bahkan kudeta sempat terjadi di zaman Salomo, di zaman Daud. Jadi krisis identitas akan menyebabkan adanya kudeta tadi. Dari zaman sekarang sampai gereja ini pun mengalami kudeta, tapi gagal. Yang kedua, orang yang ingin mencapai tujuannya oleh karena krisis identitas butuh diakui. Selalu cara yang tidak baik itu selalu digunakan. Time is evil. Waktu adalah jahat. Dia akan mengambil apa yang tidak menjadi miliknya. Sehingga mencuri itu bukan hanya kasus kleptomania. Oleh orang-orang yang saya ceritakan tadi, ada satu anak yang kleptomania, tidak pernah berubah, suka ngambil barang orang. Tetapi mencuri juga menjadi disebabkan oleh orang butuh pengakuan. Kamu butuh apa? Ya sudah, saya ambil dengan cara ini. Oleh karena apa? Disebabkan tidak adanya Kristus hadir untuk memuaskan. Sehingga Paulus bahkan kepuasan di dalam Kristus menyebabkan dia sampai bilang, gua mati pun enggak apa. Dia mengatakan, sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah Tuhan. Oleh karena kepuasan diri ini sudah selesai dengan dirinya, dia tidak lagi mau mencari pengakuan dengan cara menjatuhkan orang lain. Dia tidak lagi mau mencari pengakuan dengan cara dia itu mengaku-ngaku kaya. Jadi ada banyak orang yang sekarang itu pura-pura pintar dan pura-pura kaya. Sebenarnya dia bodoh, tetapi dia memaksakan diri kelihatan bahwa dia itu pintar. Sebenarnya dia tidak punya apa-apa, banyak utangnya di bank, tetapi dia memaksakan diri untuk beli mobil. Sehingga dengan cara itu ada terjadi kudeta. Jadi tidak menjamin bahwa kita menjadi Kristen, kita adalah orang-orang yang dipuaskan Kristus. Tidak menjamin. Barangkali
kita terus melakukan apa yang dengan tujuan kita itu ingin memiliki semua, dan tidak pernah kita itu puas. Apa yang Tuhan berikan? Satu prinsip Paulus, keselamatan sudah di tangan, maka semuanya sudah tercukup. Oh, berarti nggak boleh usaha? Boleh. Berarti nggak boleh melakukan banyak hal pekerjaan yang menghasilkan uang? Boleh. Tetapi kata Paulus, bagiku semua bukan lagi masalah haram dan halal, tetapi bermanfaat atau tidak. Tetapi aku tidak ingin apa yang aku lakukan itu memperhambakan aku, sampai apa yang aku lakukan itu menjadi Tuhan atasku. Jadi kami waktunya tutup warung, tutup gereja. Jadi anak remaja jam 2, warung sudah tutup jam 2, tutup kita gereja. Jadi beberapa hal itu memang kita harus mengerti. Jadi ada 2 hal, ada bahkan 5 hal. Yang pertama saya katakan coba. Yang pertama, kepuasan hanya dimiliki bagi orang yang sudah dibangun oleh Kristus. Oleh kekayaan Kristus di kayu salib, hikmatnya itu membuat kita tidak lagi mencari apa-apa di dunia. Kita tinggal menantikan kedatangannya. Sambil menantikan kedatangannya, kita berusaha. Apa yang bisa kita lakukan? Yang kedua, siapa yang memiliki akan semakin berkurang. Oleh karena semakin kita memiliki harta, tentu kita akan butuh pengakuan dari orang lain. Dan Paulus mengatakan, justru kamu itu tidak punya apa, kamu kasihkan saja. Bahkan lebih kejamnya lagi, Paulus itu menyangkali sidang sinode pertama. Jadi 12 rasul sudah digantikan oleh Matias Yudas ini. 12 rasul mengadakan pertemuan plus rasul Paulus. Jadi ada 13 rasul untuk menyepakati apakah perlu sunat. Sepakat tidak perlu ada sunat. Bayangkan, tidak perlu ada sunat. 1 hari kemudian setelah sidang itu jatuh, tidak perlu ada sunat bagi orang Kristen. Paulus langgar sendiri. Dia ngomong sama Timotius, Timotius, kamu harus disunat. Aneh. Jadi 1 hari setelah sepakat bahwa tidak boleh ada sunat, Paulus mengatakan kamu harus disunat. Paulus aneh sekali dia. Karena Paulus mempertimbangkan bukan lagi masalah boleh dan tidak boleh, tapi dipertimbangkan kalau Timotius nggak disunat, dia akan dianggap rendah oleh para pemuka-pemuka agama di tempat dia melayani nanti. Sehingga bagaimana cara supaya tidak direndahkan? Ya sudah ikut hukumnya Yahudi 1, sunat. Sunat nih. Makanya Paulus kirim surat kepada dia di Timotius. Janganlah seorang menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Itu latar belakang kata-kata itu, dari kata-kata sunat itu. Oleh karena dia ditolak melayani karena tidak ada sunat, jadi dia harus disunat. Jadi aturan gereja belum tentu mengikuti firman Tuhan. Begitu. Beruntung gembala kita di sini adalah gembala yang terbuka. Saya bukan latar belakang GBI, tetapi saya bisa melayani di sini. Oleh karena memang bukan lagi kepentingan gerejaku, bukan kepentingan kelompok, bukan kepentingan pribadiku yang ada di sini, tetapi unity in Christ. Persatuan di dalam Kristus. Itu yang dibutuhkan. Jadi kalau kita tidak pernah puas, selalu mengutamakan ini GBI. Terakhir saya melanggar aturan GBI. Nggak boleh bangun bersebelahan dengan GBI. Terakhir saya bangun GBI di sebelah. Ya saya melanggar. Begitu. Jadi kepuasan di dalam Kristus harusnya membuat kita yang kuat. Merasa memiliki semua. Yang kedua, oleh karena orang yang di dalam Kristus memiliki semuanya, bahkan membuat dia tidak akan merasa kekurangan. Yang ketiga, orang yang dipuaskan oleh Kristus, orang yang tidak krisis identitas, dia tidak akan butuh pengakuan dari orang. Kalau orang melihat dia jelek, dia sudah tidak apa-apa, saya koreksi dia. Kalau orang memuji-puji dia, dia tidak terangkat. Oleh karena dia dipuaskan oleh Kristus dengan semua yang dimiliki. Di akhir dari firman mengajarkan kita, kepuasan di dalam Kristus tidak membuat kita lagi berbuat jahat. Kita menjelek-jelekan orang untuk kita mencapai tujuan. Tetapi kepuasan di dalam Kristus membuat kita
berbagi untuk sesama, hidup untuk sesama, bukan hidup untuk diri sendiri. Saya yakin tidak ada sembako itu kalau hidup untuk diri sendiri. Berapa sih sembako? Beras 8.000, paling murah 6.000, itu pun jelek. Plus mie, plus apalagi di dalam, berapa kalau itu bisa 40.000. Sudah biasa, mereka jadi bisa hitung, wah ini bisa 40.000, itu udah murah. Jadi hidup dalam Kristus membuat kita menjadi berkat bagi orang. Hidup dalam Kristus membuat kita tidak akan lagi merugikan orang lain, menyakiti orang lain. Kalaupun kita disakiti, kata Paulus, kalau kami dihina, kami memberkati dulu. Siapa yang sanggup? Kalau kami dikhianati, terus kami dikunjungi waktu kebakaran, ya sudah terima. Siapa yang sanggup? Jadi biarlah firman yang mengajarkan kita. Kepuasan di dalam Kristus membuat kita puas untuk apa yang sudah Tuhan beri. Kalau mau bangun usaha silakan masuk di komunitas usaha GBI Rawal. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang singkat ini. Tidak banyak yang kami mengerti karena firman-Mu begitu membutuhkan pergumulan. Tapi kami tahu bahwa ketika Kristus sudah hadir dalam hati kami dipuaskan. Kami tidak lagi merugikan orang lain. Kami tidak lagi membuat orang lain sakit hati dengan perkataan. Ketika kami dipuaskan, kami tidak butuh lagi pengakuan. Kami tidak butuh lagi dipuji. Oleh karena kami bermegah di dalam Kristus. Mungkin ada di antara kami Tuhan yang terus sedih, bergumul dengan setiap persoalan yang kami miliki. Tuhan beri kekuatan. Mungkin ada di antara kami juga merasa kehilangan dengan orang yang kami cintai. Biarlah Roh-Mu itu yang menguduskan kami, juga menghiburkan. Ada di antara kami yang sakit, Tuhan membukakan jalan supaya kami bisa sembuh dan kami hidup bagi Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Puji nama Tuhan yang diberkati oleh firman ini, katakan amin. Terima kasih untuk hamba-Nya yang sudah memberikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita mau berikan persembahan yang kedua. Dan tiba saatnya kita mau melakukan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Tapi sebelumnya saya mengundang Bapak Ibu untuk yang baru pertama kali hadir bisa bangkit berdiri. Oh haleluya, kita adalah jemaat-jemaat yang setia di GBI Rawal. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Kita mau masuk jadwal ibadah kita pada hari Minggu besok jam 9 pagi untuk WL-nya. Untuk pembicara Bapak Pendeta Sampean Saputra, dan untuk WL-nya Saudara Stepi, singer Saudara Aribowo dan Saudari Deborah. Untuk usher Bapak Sitompul dan istri. Dan untuk kolektor Ibu Leslie dan Ibu Junior. Untuk LCD Saudari Indri, doa Ibu Yuni. Dan untuk tamborina Saudari Angel, Pioga, Vero, dan Ulfa. Dan untuk pemusiknya Saudara Repen, Jordan, Amos, dan Dendi. Dan untuk perjamuan kudus Bapak Bernard dan Bapak Aritona. Dan untuk ibadah umum 2 untuk untuk tanggal itu ada kesalahan, tanggal 2 Juli 2023. Dan untuk ibadah umum 2 atau pemuda dan dewasa muda hari Minggu jam 5 sore di tempat ini. Pembicara Bapak Pendeta Samuel Saputra. Untuk WL Saudari Stepi dan Saudari Pioga. Usher Saudari Grace Meliana. Kolektor Saudari Kristayanti. LCD Saudara Justin. Doa Saudari Stepi dan perjamuan kudus Bapak Bernard dan Ibu Yuni. Dan untuk tamborina Saudari Elizabeth dan tim. Dan untuk pemusik Saudara Eka, Jordan, dan Amos. Dan untuk ibadah RPBI 2 Juli 2023 jam 2 siang di tempat ini. Pembicara Bapak Pendeta Samuel Saputra. Acara perjamuan kudus WR-nya Saudari Deborah dan Saudari Angel Aritona. Untuk usher Saudara Marvel. Kolektor Saudari Liskia, LCD Saudari Indri, dan doa Saudara Doni. Dan untuk pemusik Saudara Yordan, Baton, Ferdi, dan Arif Bowo. Dan untuk ibadah WBI 29 Juni 2023 hari Kamis jam 5 sore. Pembicara Ibu Yuni, WL Ibu Junior, kolektor Om Malawalata, dan doa Ibu Panjaitan. Dan untuk ibadah doa hari Jumat jam 7 malam tempat ini. Pembicara Ibu Panjaitan, WL, dan doa Ibu Yuni. Dan untuk pengumuman berikutnya, KRT tidak ada pada bulan ini. Dan untuk besok hari apa? Hari Senin. Dan untuk hari Senin ada penghiburan di rumah almarhum Ibu Endah jam 6 sore ya. Dan untuk pengumuman berikutnya, seragam pelayanan minggu pertama jangan lupa hitam putih ya. Jadi itu saja pengumuman kita pada pagi hari ini. Dan untuk berikutnya, hari ini ada rapat gabungan panitia Natal Ibu Gembala. Ya mungkin untuk rapatnya diundur lagi, Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada beberapa hal yang masih belum terselesaikan mungkin ya. Jadi kita tunggu aja untuk pengumuman berikutnya. Jadi untuk pengurus atau panitia Natal bisa mempersiapkan diri untuk lebih lagi untuk setiap dana-dana mungkin rincian-rinciannya ya. Jadi untuk kedepannya kita jadi lebih baik lagi untuk setiap acara kita untuk Natal kita. Puji nama Tuhan. Dan itu saja pengumuman kita pada pagi hari ini. Kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau doa syafaat sehingga Bapak Ibu Saudara bagi berdiri. Kita mau angkat sebuah pujian bagi bangsa ini.
bina, kami boleh dikenyangkan dengan firman-firman Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah yang diadakan di tempat ini. Mari Bapak, saat ini kami berdoa Tuhan, berkati dan lengkapi hamba-Mu, yaitu Bapak Pendeta Endang Samuel Saputra. Engkau berkati Tuhan, berkati Bapak Gembala kami dalam mengembalakan setiap jemaat yang penuh dengan karakter. Kami percaya Tuhan, isi hati Tuhan taruh kepada Bapak Gembala kami. Kami percaya Tuhan, hikmat, marifat yang daripada Allah memampukan Bapak Gembala kami untuk mengembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan di tempat ini. Terlebih lagi Tuhan, kami terlalu percaya Allah yang baik akan mengirimkan jiwa-jiwa baru datang ke tempat ini. Percaya jiwa-jiwa yang siap dibentuk, jiwa-jiwa yang siap dimenangkan bagi kerajaan surga. Kami bersyukur Tuhan, Ibu Gembala yang selalu setia mendampingi Bapak Samuel. Kau berkati Tuhan, berikan selalu kekuatan, kesehatan, kesetiaan dalam melayani suami dan melayani jemaat-jemaat di tempat ini. Berkati Tuhan Bapak dan Ibu Gembala kami, bersama anak-anak yang ada, bersama anak-anak panti yang Tuhan percayakan untuk mereka bina. Tuhan, kami percaya Engkau mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Lalu percaya bahwa setiap orang-orang yang percaya kepada Engkau Tuhan tidak akan meminta-minta, tapi Tuhan akan memuaskan, bahkan mengenyangkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan, jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, pemuda, anak-anak yang selalu setia datang kepada-Mu Tuhan. Berkati dalam setiap usaha pekerjaan mereka, berkati dalam studi sekolah kuliah mereka Tuhan. Biarlah di mana kami ditempatkan Tuhan, ya nama Tuhan yang ditinggikan, yang mampu menjadi berkat, menjadi terang, menjadi saksi Allah. Terima kasih Bapa. Bersyukur Tuhan, kami boleh ada di gereja ini. Setiap pelayan-pelayan Tuhan, mari Bapak Engkau berkati, berikan kesetiaan, berikan kesatuan hati untuk melayani Engkau Tuhan. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, hanya Tuhan yang ditinggikan di tempat ini. Pakai setiap kami Tuhan, dengan kasih karunia, dengan talenta yang ada, Tuhan perlengkapi kami. Kami saling menguatkan, kami saling membangun, kami saling menasihatkan. Terima kasih Bapak di surga. Saat ini Bapak, kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat yang pada saat ini belum sempat hadir. Mungkin keadaan mereka yang tidak memungkinkan untuk datang ke tempat ini. Kami teringat Tuhan untuk Ibu kekasih kami, Ibu Yuni. Kalau saat ini dia sedang terbaring dalam keadaan sakit. Allah yang kami sembah, Tuhan yang baik, Tuhan yang telah mengalirkan darah-Mu di bukit Golgota. Kami percaya oleh bilur-bilur Yesus menyembuhkan Ibu Yuni pada saat ini. Dia sembuh, dia sehat, dia dipulihkan. Kami percaya dia akan melayani Engkau dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepadanya. Terima kasih Bapak di surga. Buat jemaat-jemaat Tuhan yang pada saat ini Tuhan mungkin sedang dalam mencari pekerjaan, bukakan jalan bagi mereka Tuhan. Berkati dalam setiap usaha mereka, berikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang mereka miliki. Dan biarlah melalui pekerjaan ini Tuhan, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapak di surga. Kami berdoa juga buat anak-anak kami Tuhan pada saat ini melanjutkan studi, naik kelas, Tuhan berkati, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka dalam studi mereka Tuhan. Bukakan jalan Tuhan, sehingga pada saatnya nanti Tuhan, dana-dana yang dibutuhkan untuk sekolah mereka sudah tercukupi. Terima kasih Bapak. Siang hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Kedaulatan Republik Indonesia Tuhan berkati. Nusantara ini Tuhan sudah berikan bagi kami. Mari Tuhan, jaga dan lindungi bangsa kami. Jauhkan dari segala niat-niat orang jahat. Perlindungan kuasa darah Yesus menjaga kami dari Sabang sampai Merauke, dari timur Tuhan, utara sampai selatan. Tuhan berkati Bapak. Kami percaya
menteri, anggota DPR, MPR, DPRD, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, sampai RW/RT Engkau berkati. Berikan roh takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa ini. Berkati lingkungan kami, khususnya kami berdoa untuk kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, di mana kami berada. Engkau berkati Tuhan. Anak Tuhan di pemerintahan juga Tuhan berkati. Mampukan mereka Tuhan menyatakan kebenaran dalam setiap mereka bekerja, dalam mereka melakukan tugas dan tanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa juga Tuhan buat penginjilan yang ada di Indonesia, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah tinggi teologi yang Kau berkati Bapa. Berkati juga Tuhan seminari-seminari, para misionaris-misionaris yang sudah diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan, mampu menginjil, memberitakan firman Tuhan, mampu memenangkan banyak jiwa di Indonesia ini Tuhan. Pelosok-pelosok daerah, kota-kota besar sampai di desa-desa terpencil sekalipun Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan melalui penyebaran Alkitab, pemutaran film Yesus. Begitu juga dengan media massa, media elektronika, media sosial dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini Tuhan, untuk segala kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di atas semua ini Tuhan, kami hanya tinggikan nama Tuhan Yesus. Bila di akhir ibadah, akhir doa syafaat ini Tuhan, kami mau menaikkan Tuhan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah tangan kasih Tuhan yang menyertai kami. Dan biarlah minggu ini menjadi minggu sukacita, minggu kemenangan, minggu mujizat, bahkan minggu berkah. Bapa di dalam surga, inilah Tuhan Subhanahu. Sekarang angkatlah kedua tangan, dan terimalah segala berkat kasih dan anugerah-Nya. Pulanglah dalam damai sejahtera dari Allah Bapa. Kita kasih pertolongan dari Yesus Kristus, kuatan serta penghiburan dari Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai-mu dari sekarang dan sampai selamanya. Sampai Maranatha Yesus datang itu menjemput kita sekalian. Dan percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa di minggu depan. Jangan lupa salam kiri kanan. Haleluya. Oh, jauh